Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya, kelas 9 TCP dan ICT SMP Islam Al-Abidin Surakarta. Di sini Miss Wida akan menjelaskan tentang kesebangunan dan kekongruenan, di mana materi ini merupakan lanjutan dari materi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tepatnya pada poin ke-7, yaitu tentang aplikasi kesebangunan, di mana nanti kita akan belajar ya bagaimana sih aplikasi kesebangunan itu dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Coba perhatikan, ini ada soal tantangan buat kalian semuanya yang nanti akan menjadi penugasan ya buat kalian, jadi perhatikan dengan baik. Hari ini Adi mendapat tantangan dari temannya untuk mengukur tinggi badan kepala sekolah. Wow. Ini ya, ini contoh gambar Adinya. Padahal kepala sekolah sedang umrah di Mekah. Jadi kan nggak mungkin ya kalau kita mau mengukur tinggi badan sedangkan beliaunya tidak ada di tempat. Tiba-tiba Adi ingat bahwa dia punya foto bersama Bapak Kepala Sekolah dengan para guru. Seperti ini contohnya ya, fotonya ya, ilustrasi fotonya. Tepat di samping kepala sekolah adalah Ibu Wuri yang saat ini berada di sekolah. Nah, ini misalkan Bapak Kepala Sekolah itu yang berwarna biru ya untuk kemejanya gitu ya, dan di sampingnya ini adalah Bu Wuri. Bagaimana cara Adi mendapatkan tinggi badan kepala sekolah? Nah, ini tantangan buat kalian semuanya. Silakan nanti bagaimana ya cara kalian untuk mengukur atau untuk menghitung berapa kira-kira tinggi badan Bapak Kepala Sekolah. Sedangkan pada saat ini yang kalian punya datanya yaitu foto dari Bapak Ibu Guru ya, dan juga Ibu Wuri itu sendiri gitu. Oke, sebelum kalian menjawab tantangan yang tadi Miss Widi berikan, kita coba terlebih dahulu untuk mempelajari contoh-contoh soal yang ada di sini ya. Ini untuk contoh yang pertama, Sultan ingin mengetahui lebar sungai. Nah, ini lebar sungai seperti ini ilustrasinya. Di seberang sungai terdapat sebuah pohon. Kalau di seberang sungai ada pohon, jadi posisi Sultan itu ada di sekitar sini ya, di A, B, C, D ini. Kemudian untuk itu dia menancapkan tongkat pada posisi A, B, C, dan D dengan jarak seperti pada gambar. Di sini terlihat jelas ya bahwa di sini ada pohon, D dan A ini lurus ya. Kemudian garis yang dari pohon sampai dengan A ini harus tegak lurus dengan AB seperti itu, dan juga DC ya. Di sini pertanyaannya ya, Sultan ingin mengukur lebar sungai dari tongkat D sampai dengan pohon. Berapa lebar sungai tersebut? A. 11 meter, B. 12 meter, C. 15 meter, dan D. 16 meter. Oke, mari kita coba untuk menjawab contoh soal yang pertama ya. Ini untuk sketsanya. Di sini sudah terlihat jelas ya di mana jarak antar tongkat yang tadi ditancapkan, yaitu dari A ke D itu adalah 4 meter, A ke B 8 meter, D ke C 6 meter. Dan misalnya di sini yang ditanyakan itu adalah D sampai dengan ke pohon. Pohon di sini saya misalkan dengan E ya. Seperti ini. Sekarang jarak D ke E itu berapa ya? Kita simbolkan di sini D itu adalah X. Ini untuk A, B, E ini segitiga besar ya. Ini saya pindahkan dulu biar terlihat. Kemudian panjang A ke E ya. Di sini 4 ditambah X. Kemudian panjang AB di sini adalah 8 ya. Kemudian setelah itu di sini yang kecil ya, saya pindahkan juga biar terpisah dan terlihat. Di sini untuk DE sendiri itu adalah X dan DC-nya 6 meter. Oke, sudah terlihat ya, di sini sudah terlihat bahwa dua segitiga tersebut sebangun. Nah, untuk lebar sungai
kita bisa menggunakan perbandingan ya, karena panjang sisi-sisi yang bersesuaian sebanding ya. Di sini langsung saja saya ambil 4x di sini bersesuaian letaknya itu dengan x saja, sehingga 4 ditambah x per x, kemudian 8 ini bersesuaian letaknya dengan 6. Nah, seperti ini. Kemudian kita sederhanakan dengan cara membagi 8 dan 6. Masing-masing kita bagi dengan angka 2, yaitu 8 bagi 2 sama dengan 4, 6 bagi 2 sama dengan 3. Setelah itu kita kalikan silang. 3 ya, 3 ini dikalikan dengan 4x. Maaf, 4 ditambah x ya. 3 dikali 4 ditambah x seperti ini sama dengan 4 di sini kita kalikan dengan x seperti ini. Kemudian kita kalikan 3 kali 4 12. 3 dikali x adalah 3x, sama dengan 4 kali x adalah 4x. Setelah ini kita pindah ruas untuk 3x-nya, yaitu pindah ke ruas kanan, sehingga 12 sama dengan 4x dikurangi 3x. Ya, kalau penjumlahan ini pindah ruas ke kanan menjadi pengurangan, sehingga nilai x itu sendiri itu adalah 12, karena 4x dikurangi 3x adalah x ya. X sama dengan 12. Jadi ya, untuk lebar sungainya adalah 12 meter seperti ini ya. Oke, jawabannya tadi ya yang A, B, C atau D. Yang pokoknya yang 12 meter seperti itu ya. Oke, contoh yang kedua. Sebuah foto ditempelkan pada karton seperti pada gambar. Ini contoh gambarnya seperti ini. Di sebelah kiri dan kanan foto masih terdapat bagian karton masing-masing selebar 3 cm. Jadi di sebelah kiri dan kanan ini masing-masing 3 cm ya. Kanan 3 cm, kiri 3 cm. Sedangkan bagian atas dan bawah karton belum diketahui ukurannya. Di atas dan bawah belum tahu ukurannya. Diketahui bahwa foto dan karton sebangun. Nah, ini clue-nya ya, bahwa dua bangun yang sebangun nanti kita bisa menggunakan perbandingan, yaitu perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian. Soalnya yaitu adalah luas karton yang tidak tertutup foto, yaitu berapa? Mari kita jawab bersama-sama contoh soal nomor 2. Perhatikan sketsanya seperti ini ya. Kemudian yang ditanyakan adalah luas karton yang tidak tertutup foto. Jadi kita harus mencari ya luas karton dikurangi dengan luas fotonya. Oke. Karton ini yang ada di luar, mari kita pisah terlebih dahulu biar lebih jelas. Kemudian yang di dalam ini adalah fotonya. Seperti ini ya. Untuk lebar karton itu adalah 30, tinggi karton 40, kemudian lebar fotonya ini 24 itu dari 30 dikurangi 3 dan 3 karena tadi sisi kiri dan kanan masing-masing tersisa 3 cm ya. Kemudian untuk tinggi fotonya itu 40 dikurangi 2x karena yang atas dan bawah belum diketahui ukurannya sehingga kita simbolkan dengan x. Oke, 40 dikurangi 2x. Setelah ini terlihat ya dua bangun yang sebangun sehingga kita bisa bandingkan. 40 min 2x per 40 sama dengan di sini 24 per 30 karena ini seletak ya. 40 min 2x seletak dengan 40, 24 seletak dengan 30 seperti ini. Kemudian kita bagi atau kita sederhanakan, masing-masing dibagi dengan 10 menjadi 4 dan 3. Kemudian 24 masih bisa kita bagi dengan 3 ya, kita coret seperti ini, 8 dan 1. Oke, setelah ini ya kita pindah ruaskan, 4 kita pindah ke ruas kanan menjadi 8 dikali 4. Setelah ini ya min 2x ini 40-nya kita pindah ke ruas kanan. Tetapi sebelumnya 8 dikali 4 dulu yaitu 32. Sehingga 32 dikurangi 40 ya. 40 di sini kan tadi positif, pindah ruas menjadi negatif seperti ini.
Setelah itu kita kurangkan 32 dikurangi 40 itu adalah min 8. Nanti min 2-nya ini pindah ke ruas kanan ya, menjadi pembagian, sehingga min 8 dibagi min 2 adalah positif 4. Satuannya merupakan cm ya, satuannya adalah cm ya, sehingga X-nya 4 cm. Atas di sini 4 cm, bawah 4 cm. Setelah ini yang kita cari itu apa? Kita coba cari luasnya dulu. Luas karton terlebih dahulu yang sudah terlihat jelas di sini. 30 dikali 40 sama dengan 3 kali 4 itu 12, sisa 02 ya, 12, 00, sehingga 1200 cm persegi. Ingat kalau luas itu satuannya adalah persegi ya, pakai persegi. Kemudian untuk mencari luas foto kita harus tahu ya panjang atau lebar di sini ya, lebar dan tinggi foto. Lebarnya sudah tahu 24, tapi tinggi fotonya harus kita masukkan terlebih dahulu. Oke, tinggi foto di sini 40 min 2x, x-nya diganti dengan 4 cm ya, karena sudah diketahui di sini sudah dicari. 40 dikurangi 2 dikali 4, 40 dikurangi 8, sehingga tinggi fotonya adalah 32 cm ya. Sehingga di sini dapat kita kalikan 24 dikali tinggi fotonya adalah 32, sehingga 24 dikali 32 sama dengan 768. Ketika kita sudah tahu luas karton dan luas foto, dapat kita masukkan di sini nih, kita kurangkan saja. 1200 dikurangi 768 sama dengan 432 cm persegi. Oke, ini untuk contoh soal nomor 2. Sekarang untuk contoh soal nomor 3. Paul ingin mengganti tali yang ada pada tiang bendera di sekolahannya. Ini ya untuk ilustrasinya. Ini Paul dan juga tiang benderanya. Oleh karena itu, ia perlu mengetahui berapa tinggi tiang bendera. Nah, untuk keperluan tersebut, ia berdiri di dekat tiang bendera pada pagi hari yang cerah. Dan diketahui bahwa panjang bayangan Paul adalah ini ya, 2,5 meter. Itu dari A ke O ya. Kemudian sedangkan panjang bayangan tiang bendera adalah 6 meter, itu dari B ke O, yaitu 6 meter. Jika tinggi Paul 1,5 meter, maka berapakah tinggi tiang bendera? Seperti itu. Ini yang ditanyakan untuk nomor 3, tinggi tiang bendera. Untuk jawaban soal nomor 3, perhatikan sketsa gambarnya. Ini OAD membentuk segitiga siku-siku di A ya. Kemudian OBC juga membentuk segitiga siku-siku di B di sini, sehingga dua segitiga tersebut sebangun. Maka kita bisa menggunakan rumus kesebangunan atau perbandingan untuk sisi-sisi yang bersesuaian di sini ya. Misalkan yang ditanyakan di sini tadi adalah tinggi tiang benderanya ya. Sehingga di sini saya simbolkan dengan X. Kita bandingkan X, ini adalah tinggi tiang bendera dibanding dengan tinggi anak adalah X per 1,5. Kemudian panjang bayangan tiang dibanding dengan panjang bayangan anak, yaitu 6 per 2,5. Setelah ini kita sederhanakan. 1,5 dengan 2,5 masing-masing dibagi dengan angka 5 ya, sehingga 0,3 dan 0,5. Biar mudah, ini saya hilangkan 0-nya atau 0 komanya ya, sehingga menjadi 3 dan 5, atau dengan bahasa lain kita kalikan dengan 10 ya masing-masing ya. 0,3 kali 10 itu 3, 0,5 dikali 10 itu 5. Seperti ini ya. Kemudian setelah ini, nah
X sama dengan 3-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi 6 kali 3 per 5 seperti ini. Sehingga X sama dengan 6 kali 3 adalah 18 per 5. Oke, 18 dibagi 5, 18 bagi 5 itu dapatnya yang pertama 3, sisa 30 ya, dibagi 5 itu 6. Sehingga hasilnya adalah 3,6 meter. Jadi, tinggi tiang bendera adalah 3,6 meter. Sudah selesai ya untuk contoh soal yang ketiga, maaf ya. Ini merupakan contoh soal yang terakhir untuk hari ini. Nah, saatnya tantangan ya. Uraikan jawaban tantangan pada slide yang pertama tadi ya. Boleh dengan pernyataan-pernyataan saja atau juga boleh kalian menyertakan contoh ya. Contoh dengan angka tertentu seperti itu. Nanti kalian buat sendiri angkanya berapa. Kemudian kirim melalui link yang nanti insya Allah akan Miss Widya bagikan melalui grup kelas masing-masing ya. Jadi silakan nanti kalian cari ide bagaimana caranya Adi mengukur atau lebih tepatnya mencari tahu atau menghitung tinggi Bapak Kepala Sekolah tanpa harus mengukur secara langsung seperti itu. Oke? Selalu sehat dan semangat untuk semua anak-anakku kelas 9 TCB dan ICT SMP Islam Al-Abidin Surakarta. Semoga Allah memudahkan langkah kalian untuk belajar dan berubah ke arah yang lebih baik. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih semuanya.